Shalom, shalom, shalom. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Kesempatan bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita telah memasuki bulan di mana perayaan-perayaan Natal begitu banyak dan sibuk dan bahkan menyibukkan diri kita sendiri. Saudara yang kekasih, ada orang yang kehilangan kesempatan untuk Natal oleh karena sibuk mencari nafkah, sibuk urusan-urusan yang lain, dan sibuk juga untuk urusan-urusan pribadi. Dan kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana seseorang menutup pintu bagi kehadiran Sang Mesias. Ada satu perkataan dari penginjil dunia, yaitu Billy Graham, berkata begini: jika seseorang kehilangan kesempatan terpenting di malam Natal, ia akan terbelenggu dengan persoalan diri sendiri, dan dia tidak akan pernah mendapatkan kedamaian Natal dalam kehidupannya. Alkitab menceritakan bahwa sesudah Kristus lahir, ia dibaringkan dalam pelungan di kandang domba, tempat yang tidak layak. Dan saat itu bahwa seorang pemilik penginapan kehilangan kesempatan untuk menerima Sang Juru Selamat dilahirkan di tempatnya. Dalam Lukas 2 ayat 7, bahwa penginapan tersebut memang sudah penuh. Tapi melihat kondisi dari Maria yang sedang hamil tua, seharusnya pemilik penginapan tersebut berpikir rasional bahwa dia tidak memerlukan tempat yang banyak, tetapi cukup kecil saja. Yang penting ada tempat untuk dia menginap. Di dalam Lukas 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dimukusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat-saat itu rumah penginapan penuh berjubel orang-orang dari kota-kota lain untuk mendaftarkan diri mereka karena ada sensus penduduk. Kesibukan hal itu membuat kesempatan bagi Maria dan Yusuf untuk mendapatkan sebuah penginapan yang layak untuk mereka, sehingga mereka tinggal di satu tempat yang tidak tepat, yang tidak cocok secara manusia, secara logika, dan mereka di sebuah tempat kandang domba. Pasti namanya kandang domba tidak wangi. Di kandang domba tidak ada tempat tidur, tidak ada kelambu, tidak ada tempat untuk duduk dan lain-lain. Namanya di kandang domba. Kandang itu pasti bau. Dan di sanalah Yesus dilahirkan. Namun ironisnya,
Pemilik penginapan tidak melihat situasi dan kondisi daripada Ibu Maria yang sedang hamil tua dan tidak memperhatikan apakah benar-benar penuh, apakah bisa digeser yang lain sehingga tempat untuk keluarga tersebut bisa ada. Dan orang-orang dalam penginapan itu pun menutup mata, tidak melihat bahwa seseorang yang hamil tua layak untuk ditolong, layak untuk diberikan tempat. Tapi itu pun mata mereka tertutup. Jadi pemilik penginapan mata mereka tertutup, dan juga orang-orang di sekitar mereka mata mereka tertutup. Semuanya tertutup, tidak ada kesempatan apapun selain membuat keputusan kesimpulan untuk tinggal di kandang domba. Mengapa tragedi ini? Mengapa situasi ini terjadi? Mengapa hanya ada palungan tempat makanan domba? Karena memang demikian keadaan dan situasinya. Mengapa pemilik penginapan tidak memiliki simpati dan orang-orang di sekitarnya tidak memiliki simpati? Karena semua manusia umumnya mementingkan diri sendiri. Untuk aku ingin tenang dulu. Dan aku ingin. Aku tidak boleh diganggu. Aku kan punya uang untuk menyewa kamar. Jadi aku tidak boleh diganggu. Aku kan punya kesibukan. Jadi aku harus punya tempat yang nyaman. Aku tidak boleh diganggu. Dan lain-lain sebagainya. Hal itu memungkinkan juga sampai saat ini. Jadi pemilik penginapan tersebut tidak mau ribet, tidak mau diusik, sehingga fasilitas untuk melahirkan Yesus tidak ada. Tidak ada tempat untuk pemilik penginapan tersebut. Padahal dia tidak menyadari bahwa bayi yang akan lahir itu adalah juru selamat yang memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Tapi kesempatan itu sudah berlalu. Dalam sepanjang sejarah manusia, bahwa hal itu tetap terjadi dalam kehidupan ini. Natal memberi kelahiran baru. Natal membawa perubahan hidup. Natal membawa damai sejahtera. Tempat bagi Yesus juga masa kini juga lamban diresponi. Banyak manusia sekarang apatis terhadap peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa Natal misalnya, banyak orang apatis, ya sudahlah, Natal dan Natal. Dari dulu Natal, sekarang juga Natal. Ya sudah, kita jalan-jalan, pergi bermain-main. Tidak memberikan waktu dan kesempatan bagi Yesus dilahirkan di dalam kehidupannya. Padahal kelahiran Yesus di dalam kehidupannya, kehadiran Yesus dalam kehidupannya akan memberikan satu perubahan hidup, kelahiran baru di dalam dirinya. Kesempatan itulah yang perlu direnung-renungkan. Saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, semua sudah zaman teknologi, semuanya orang sibuk dengan gadgetnya, semua orang sibuk dalam politik, semua orang sibuk mencari emas dan uang, semua orang sibuk mencari harta dan popularitas, semua orang sibuk mencari kesenangan dan kepentingan pribadi sendiri, semua orang sibuk mencari kepuasan, semua orang sibuk mencari tempat yang nyaman, yang menurut dia penuh dengan kedamaian. Nun jauh di sana ada sebuah tempat wisata
dan sibuk mencari tempat, mencari hotel, mencari wisma, mencari tempat-tempat wisata yang lain. Saat-saat ini manusia memikirkan hal-hal tersebut, dan dari dulu sampai sekarang itu terjadi. Itu adalah keegoisan manusia. Dan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita akan melakukan kesalahan yang sama dengan pemilik penginapan tersebut, dengan tidak memberikan kesempatan untuk sang juru selamat, sang Mesias, dilahirkan di dalam diri Anda. Memang COVID-19 masih juga membatasi dan menghalangi. Namun, secara pribadi, apakah Anda menyediakan tempat bagi Yesus? Apakah Anda mau bertemu dengan Yesus? Apakah Anda mau memprioritaskan Yesus dalam diri saudara? Atau bahkan Anda telah mengusir seperti penginapan itu, berkata, "Oh, kami tidak memiliki tempat. Anda tidak boleh di sini. Sudah tutup dan penuh." Apakah Anda berkata, "Saya penuh persoalan hidup. Saya penuh kesibukan. Saya penuh pekerjaan. Dan tidak ada tempat bagi Yesus untuk dilahirkan di dalam hidupku. Tidak ada tempat untuk Yesus bagi hatiku dan hidupku." Dan hal itu bisa saja terjadi dalam pribadi setiap orang. Tergantung dia. Jika kita terlalu sibuk sehingga acara Natal itu kita korbankan dan hilang dari dalam diri kita, maka kesempatan itu tidak terulang dalam tahun ini. Jadi kita sebagai warga jemaat, umat Tuhan yang rajin dan ikut ibadah atau sakramen, dan selalu ikut kor, paduan suara, menyanyi dengan suara nyaring dan lantang, dengan suara 1, 2, 3, dan 4. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, dengan suara yang dibagi-bagi, suara yang lemah lembut, berduyun-duyun, ikut acara sejuta lilin dan lain-lainnya. Tetapi jika Yesus tidak ada dalam diri saudara, Anda tidak akan pernah lahir baru. Anda tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Jika yang kita kejar hanya sebuah pesta pora, hanya sebuah perayaan liturgis, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam diri saudara, maka hal itu akan mengalami kekosongan. Tanpa kita mengizinkan Yesus lahir di dalam hati kita, tanpa mengizinkan Yesus hidup di dalam pribadi kita. Oleh karena kita mengutamakan kepentingan pribadi tanpa menjadikan dia raja di atas segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, di atas dari yang kita cintai, di atas dari yang kita sukai, maka kita juga akan mengalami kekosongan. Tanpa kita juga berhenti mencari dukun dan peramal-peramal dalam kehidupan ini, mencari sesuatu yang dari dunia ini bagaimana menenangkan hidup kita, tidak memberikan kesempatan untuk kehadiran Yesus di dalam diri Anda, maka akan terjadi kekosongan hidup.
Dan juga kita disibukkan dengan mencari tukang-tukang ramal Kristen yang mengaku-ngaku menyuarakan suara Bapa Surgawi dengan segala rintangan, tantangan, dan juga aturan-aturan lainnya, tanpa menerima Yesus lahir di dalam hidup kita, maka akan terjadi juga kekosongan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, Wahyu 3 ayat 20 berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu bagiku, kata Yesus, aku akan masuk. Maka pesan Natal ini, biarlah ini menjadi momen yang luar biasa bagi hidup saudara, bagi pribadi saudara. Dan dengarlah suara Tuhan dan buka pintu hatimu. Maka kelahiran Yesus, kehadiran Yesus, kedatangan Yesus akan menghampirimu. Jangan tutup pintumu seperti penginapan itu menutup pintu, seolah-olah tidak ada lagi tempat, dan berkata, sudah penuh. Sudah penuh persoalan hidupku. Sudah penuh pekerjaanku. Tidak ada lagi waktu. Jangan sampai hal itu terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, Natal adalah gambaran kehadiran Yesus yang memberi kabar, seperti kabar kepada gembala-gembala. Hai gembala-gembala, jangan takut. Jangan takut. Bahwa kabar yang aku bawa adalah kabar kesukaan, kabar gembira bagi dunia dan bagimu. Gembala-gembala berpikir, apa itu gerangan? Hai malaikat, coba ceritakan. Seorang bayi yang disebut Yesus, dinamai Yesus, telah lahir. Dan dia akan menjadi juru mudimu, menjadi juru selamatmu, yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan. Dia akan memberikan solusi. Dia akan menguatkan orang yang lemah, menghibur orang yang susah. Dia akan membuka mata orang yang buta. Dia akan membuka mulut orang yang bisu sehingga bisa berbicara. Dia akan membangkitkan orang dari kematian. Dia akan membangunkan orang dari kelumpuhan. Dia akan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dia akan membebaskan setiap orang yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Pesan Natal adalah kebebasan. Kebebasan bagi orang-orang yang terikat. Pesan Natal adalah kedamaian bagi orang-orang yang terluka. Pesan Natal adalah kesembuhan bagi orang-orang sakit. Pesan Natal adalah kesukaan bagi orang-orang yang berduka cita. Pesan Natal adalah pesan yang sangat luar biasa bagi dunia dan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, pesan Natal itu jangan sampai dilewatkan. Kesempatan Natal itu jangan sampai Anda lewatkan. Dan kesempatan untuk Natal itu jangan sampai hilang. Kehadiran Yesus membawa solusi bagi kehidupan setiap orang, dimanapun dia berada.
bagi yang mendengar berita Natal dan memberikan hati, memberikan tempat bagi kelahiran, bagi kehadiran Yesus di dalam dirinya, akan memberikan buah yang luar biasa, kelahiran baru di dalam dirinya, kebebasan di dalam dirinya, kedamaian di dalam dirinya. Maka pesan Natal sampailah di dalam diri pribadi saudara. Bukalah hati, bukalah pikiranmu, bukalah telingamu, dengarlah pesan Natal, dan renungkan, dan serta terima masuk di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kiranya Natal tahun ini benar-benar Natal yang membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia, kesukaan besar bagi pribadimu secara pribadi. Terima kasih buat perhatiannya, dan biarlah kiranya saudara menjadi orang yang pertama sekali yang merebut kehadiran Yesus, yang memiliki tempat untuk kehadiran Yesus, yang memiliki waktu untuk kehadiran Yesus, yang memiliki kesempatan untuk kehadiran Yesus. Mari rayakanlah Natal dengan kehadiran Yesus di dalam pribadimu, maka Dia akan memberikan solusi bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan firman ini menjadi sebuah renungan yang berguna, penuh hikmat di dalam pribadi saudara semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, maju dan bangkitlah. Berilah kesempatan bagi kelahiran Yesus Kristus di dalam diri saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam.